Polisi telah menetapkan 12 perusahaan sebagai tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan data Bareskrim Polri, sudah ada 223 tersangka perorangan dan perusahaan dalam kasus tersebut. Terakhir, polisi menetapkan 2 perusahaan penanaman modal asing sebagai tersangka. 2 perusahaan tersebut adalah PT Antang Sawit Perkasa dan PT Kayong Agro Lestari. Penetapan 223 tersangka perorangan dan korporasi itu berdasarkan 242 laporan polisi dengan jumlah area terbakar seluas 42.677 hektar. Hingga kini masih ada 24 kasus yang berada dalam tahap penyelidikan. Selama ini selalu muncul keraguan di benak publik terkait komitmen para penegak hukum dalam menindak para pembakar hutan. Kelemahan aparat hukum dalam menangani isu lingkungan serta sanksi hukuman yang ringan juga dirasakan sebagai penyebab berulangnya kasus pembakaran hutan dari tahun ke tahun. Sementara itu, Presiden Joko Widodo memastikan Indonesia menerima bantuan dari luar negeri, yakni Singapura, Rusia, Malaysia, dan Jepang untuk pemadaman kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan. Saat ini bantuan tersebut tengah diproses. Adapun bantuan yang diberikan berupa pesawat yang mampu mengangkut air lebih dari 10 ton untuk memadamkan api. Pemerintah menargetkan kebakaran hutan bisa selesai hingga akhir Oktober. Ya pemirsa, untuk membahas hal ini telah hadir di studio kami ada Karopenmas Mabes Polri, Brigjen Pol Agus Rianto. Pak Agus, selamat siang. Selamat siang, Assalamualaikum. Dan di ujung telepon ada Kepala Pusat Data Informasi Humas BNPB, Bapak Sutopo Purwonugroho. Pak Sutopo, selamat siang. Ya, Mas Titi, memang kalau kita cermati memang begitu banyak ya keluhan dan juga yang disampaikan masyarakat di Sumatera dan Kalimantan karena kebakaran lahan gambut ini begitu besar sehingga mereka banyak kesulitan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi ada satu hal yang hari ini menarik untuk saya, Egan. Satu berita bahagia karena tadi malam, tepatnya dini hari tadi jam 1 Palangkaraya itu hujan deras. Waduh, itu kabar baik tuh ya. Jarak pandangnya sempat 7 km, tapi habis itu udah nggak hujan lagi dari pagi sampai siang. Nah, mudah-mudahan tidak hanya Palangkaraya tapi semua daerah gitu ya. Nah, kita harus membahas ini sejauh mana sekarang pelanggaran hukum ini diusut tuntas. Betul. Di sini kita sudah bersama Pak Polisi, Pak Agus. Pak Agus, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Pak, tadi kalau kita lihat kabar terakhir 223 tersangka. Itu termasuk perusahaan dan korporasi dan juga perorangan. Tepatnya berapa Pak sekarang? Apakah sudah ada penambahan jumlah? Ya, sesuai dengan informasi yang saya dapat dari teman-teman penyidik bahwa kita sampai dengan saat ini menangani 243 laporan terkait dengan kebakaran lahan dan hutan yang terdiri dari 193 perorangan dan 50 korporasi. 50 korporasi itu? Dari jumlah itu semua yang sudah ditetapkan sebagai tersangka untuk perorangan 216 dan korporasi ada 15. Jadi total semuanya ada 231. Dan dari korporasi itu sudah ada satu yang izinnya dibekukan ya Pak? Kalau izinnya dibekukan itu bukan kompetensi kami, itu dari Kementerian Lingkungan Hidup karena memang heavy-nya teman-teman penyidik dari Kementerian Lingkungan Hidup itu kepada korporasi dan itu penerapan undang-undangnya memang hampir sama dengan polisi. Undang-undang lingkungan hidup kita juga menerapkan itu selain undang-undang kehutanan dan perkebunan. Nah, jadi di lingkungan hidup itu ada 3 nanti sanksinya, salah satunya sanksi administrasi ya, muaranya pencabutan izin itu. Pak Agus, ini dari 231 mungkin bisa dijabarkan lagi Pak, selain korporasi dan juga orang-orang yang membakar secara sengaja begitu ya. Ini nih ditangkapnya kenapa? Apakah mereka terbukti betul-betul sedang membakar lahan? Apakah mereka kemudian nggak ngaku awalnya lalu kemudian terbukti? Atau seperti apa pada saat proses penyidikan itu? Apa yang terjadi dengan Ya, antara lain seperti tadi yang disampaikan bahwa memang pada saat kita lakukan proses penegakan hukum ditemukan mereka yang sedang melakukan pembakaran, ada juga yang berada di tempat itu, ada juga yang setelah melalui proses yang panjang dari teman-teman penyidik, ditemukanlah, dapat disimpulkan bahwa yang bersangkutan adalah pelaku. Tapi dari nama-nama korporasi itu, banyak nama-nama yang tidak asing, apalagi bagi Polri ya Pak ya, karena nama-nama itu sudah ada ditetapkan tersangka sejak 2-3 tahun yang lalu begitu. Ada juga yang pernah, ada juga yang baru. Lebih banyak yang baru? Karena memang banyak yang baru, karena memang kan perusahaan ini tersebar. Ini kan kita tangani di 7 provinsi ya Mbak ya. 7 provinsi itu 3 di wilayah Sumatera, yaitu
Sumsel, kemudian Jambi, kemudian Riau, dan ditambah 4 provinsi di Kalimantan. Seluruh Kalimantan, Barat, Tengah, Timur maupun Selatan, itu kita tangani di 7 provinsi. Nah ini penyidik itu baik dari Polda sendiri juga kita terjunkan dari Mabes Polri. Ini bukti keseriusan Bapak Kapolri untuk melakukan proses penegakan hukum terhadap mereka-mereka yang diduga melakukan pelanggaran ini. Kita kirimkan 70 penyidik dari Mabes Polri, ditambah juga selain penyidik kita juga membackup juga untuk teman-teman dari yang menanggulangi, dalam artian yang melakukan pemadaman itu ada lebih dari 670 orang dari Korbrimob. Artinya karena skalanya tahun ini begitu ya, karena ini bencana tahunan lebih besar dari tahun sebelumnya, jadi yang dikerahkan pun juga lebih banyak begitu ya Pak ya? Kalau dilihat jumlah kasusnya ya Mbak ya, kalau dilihat jumlah kasus mungkin dibandingkan dengan tahun lalu kita sampai dengan saat ini, walaupun ini kan belum berakhir masa penyidikan ataupun permasalahan asap ini, dibandingkan dengan tahun lalu lebih sedikit. Justru tahun lalu kami menangani 450 kasus. Tahun 2014, sementara untuk tahun 2013 itu hanya 35 kasus. Nah sedangkan sekarang kami sampai dengan saat ini 243 kasus. Kalau dari jumlah memang lebih sedikit, tapi dampaknya kelihatannya lebih luas sekarang dan lebih panjang. Iya, dan yang penting nantinya penegakan hukum ya Pak setelah di pengadilan ya. Nanti kita lanjutkan. Pengadilan itu menjadi kompetensi beliau-beliau lah. Nantinya. Itu harapan kita. Oke, saya ke Pak Sutopo. Pak Sutopo, bagaimana penanganan bencana asap ini sendiri Pak, baik di Sumatera maupun di Kalimantan? Kalau penanganan masih terus kita lakukan, dan saat ini kami sedang koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, dan karena pada hari ini akan dikirim pesawat dan personil dari Singapura dan Malaysia. Jadi kami masih koordinasi dan langsung semuanya menuju ke Palembang. Dari Singapura hari ini akan dikirim 1 helikopter Chinook untuk waterbombing yang mampu mengangkut 5 ton untuk waterbombing. Kemudian personil dari Badan Pertahanan Sipil Singapura 42 personil dan 1 pesawat Hercules untuk mengangkut personil, di mana nanti berangkat pada take off pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, langsung menuju ke Palembang, dan sampai saat ini masih dalam proses flight clearance. Sedangkan dari Malaysia akan mengirimkan 1 Hercules yang berisi kru, kemudian juga equipment untuk pemadaman kebakaran, dan 1 pesawat amfibi waterbombing, 1 bombardir. Pak Sutopo, kan kita tahu sebetulnya ini dari pihak kepolisian sudah mengusut begitu banyak kasus, ada ratusan tersangka bahkan sampai saat ini. Tapi kemudian pertanyaannya Pak Sutopo, kenapa kabut asap ini masih terus menyelimuti Sumatera dan Kalimantan? Apakah persoalan hanya masih banyaknya tersangka-tersangka lain yang harus diusut hukum? Atau mungkin ada penyebab lain yang kemudian BNPB bisa menjelaskan kenapa kabut asap itu hingga sampai saat ini masih meresahkan warga, Pak? Ya karena posisinya masih terbakar. Jadi kalau kita melihat titik api masih banyak sampai saat ini, dan ada juga pembakaran baru di tempat-tempat yang baru, serta api yang lama juga menyala kembali sebagian. Jadi dalam hal ini meskipun tadi Pak Agus Rianto sudah menyatakan progresnya sangat baik sekali, jumlahnya sangat signifikan, tetapi di lapangan masih ada titik-titik api yang berada di lahan masyarakat maupun di lahan perkebunan, bahkan ada juga di Taman Nasional masih terbakar. Nah ini karena pelaku pembakaran lahan itu masih banyak atau kenapa Pak? Ini mungkin bisa dikasih tahu Pak. Ya, jadi ada juga kebakaran yang faktor sepele seperti buang puntung rokok, kemudian kemarin di Kalimantan Selatan juga karena ada kompor yang lupa mematikan kemudian ikut membakar rumah dan lahan yang ada di sana. Jadi banyak sekali faktor-faktor, dan tentu dalam hal ini aspek penegakan hukum ditangani oleh pihak kepolisian dan PPNS dari Kementerian LHK. Pak Sutopo, selama 3 bulan ini menangani bencana asap, begitu, apa saja sih Pak helikopter bermuatan atau waterbombing bermuatan berapa ton sih yang dipakai sehingga pemerintah baru menerima bantuan dari luar negeri itu baru kemarin diumumkan oleh Presiden ya? Kita sudah mengerahkan total itu ada 26 helikopter dan pesawat, baik itu untuk waterbombing, untuk hujan buatan. Jadi pesawat pun yang kita kirim, itu pesawat-pesawat yang berkapasitas besar,
Helikopter juga demikian, ada helikopter Sikorsky, Kamov, Mi-171 yang sekali terbang membawa Bambi Bucket bisa menampung 3 sampai 4 ton dan semua sudah didistribusikan. Di Riau itu ada 4 unit helikopter dan pesawat, di Jambi ada 4, di Sumatera Selatan sudah kita kerahkan ada 8, Kalimantan Barat ada 3, Kalimantan Tengah ada 6, dan Kalimantan Selatan ada 2 unit. Baik, kemudian selain itu juga personil di darat, kita kerahkan dari tim gabungan, baik dari TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, dan lainnya, itu total mencapai 22.146 personil. Baik, mengenai penanganan korban atau warga yang terkena penyakit akibat bencana asap ini seperti apa, Pak Sutopo? Tetap dalam hal ini perintah Presiden bahwa untuk pelayanan kesehatan diperintahkan kepada Menteri Kesehatan dan Dinas Kesehatan setempat agar lebih aktif memberikan pelayanan kesehatan. Kemudian yang terkait dengan aspek kemiskinan atau terganggunya aktivitas ekonomi ditangani oleh Kementerian Sosial. Baik, Pak Sutopo, kita jeda dulu, jangan ditutup teleponnya, dan Pak Agus, kita kembali sesaat lagi setelah jeda berikut.